Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam An-Nawawi. Thumma al-Fatihah biniyah daf'il bala was-sahala wal jamalah fi jami'il umur wa ala ma nawahu wa ala ma nawainahu jami'an min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-adhkar, faslun fi ahwalin tu'radu lid-dhakir yustahabbu lahu qat'u dhikri bisababiha thumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Minha idza sullima alaihi radda salama thumma 'ada ila dhikri wa kadza idza atasa indahu atisun syammatahu thumma 'ada ila dhikri wa kadza idza sami'a al-khatiba wa kadza idza sami'a al-mu'adhdhina ajabahu fi kalimatil adhan wal iqamah thumma 'ada ila dhikri wa kadza idza ghalabahu an-nu'asu aw nahwuhu wa ma ashbaha hadza kulluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an wa rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab Al-Adhkar bahwasanya fi ahwalin tu'radu lidzakir yustahabbu lahu qat'u dzikri bisababiha. Kata beliau, ada beberapa penyebab, ada beberapa hal yang mana kita dianjurkan untuk memutus zikir kita gara-gara hal tersebut. Jadi zikir itu sebetulnya tidak boleh kita putus. Zikir tidak boleh kita putus. Kita kalau lagi baca Al-Quran, jangan kita stop tanpa ada sebab atau tanpa ada uzur yang diperbolehkan oleh syariat kita berhenti membaca Al-Quran atau memotong bacaan kita. Kalau misalkan kita lagi baca Al-Quran, tiba-tiba kita main HP, habis itu kita baca Quran lagi, itu kurang adab, kurang beradab. Atau kita baca Al-Quran, atau kita zikir sambil ngobrol, sambil ngoceh. Sambil ngoceh, habis itu baca lagi. Ngoceh lagi. Nah, itu kurang adab. Akan tetapi kata Imam Nawawi, ada beberapa hal yang malah kita dianjurkan untuk memutus bacaan kita. Kita dianjurkan untuk stop atau memotong zikir kita, menjawab
hal-hal yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi. Habis itu kita lanjut lagi bacaan zikir atau Quran kita. Apa salah satunya? Kata Imam Nawawi, salah satunya idza sullima alaihi raddas salam. Kalau kita lagi baca Al-Quran atau kita lagi zikir, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wajib di situ kita jawab salam. Karena jawab salam ini Pak hukumnya wajib. Jawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Memulai salam maksudnya mengucapkan assalamu alaikum kepada orang itu sunnah. Tapi yang diucapkan salam kepadanya wajib jawab. Walaupun sunnah tadi kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan yang lewat atau yang lagi jalan itu sunnah dia dulu yang mengucapkan salam untuk yang lagi duduk. Yang lewat itu sunnah mengucapkan salam untuk yang lagi duduk, yang lagi tidak berjalan. Yang kecil sunnah mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Itu kalau mengikuti atau arahan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap semua hukum memulai salam, baik itu dari yang berjalan atau dari orang anak kecil, hukumnya sunnah. Mulai salam hukumnya sunnah, namun ketika salam sudah diucapkan, orang yang diucapkan kepadanya salam wajib menjawab salam. Ini termasuk salah satu contoh ibadah yang kata ulama ibadah sunnah tapi lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada ibadah wajib. Kan rata-rata ibadah yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Kita tadi sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita sholat 2 rakaat ba'diyatul maghrib. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu sholat maghrib. Karena sholat maghrib wajib. Haram kita meninggalkannya. Dosa kita meninggalkannya. Sedangkan sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib tidak dosa kita tinggalkan. Walaupun besar pahalanya jika kita lakukan. Rata-rata ibadah wajib pasti menduduki kedudukan pertama. Yang kedua baru ibadah sunnah. Kecuali ada beberapa ibadah, ada beberapa gambaran, ini yang sunnahnya lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada yang wajib. Ini contohnya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Tapi pahalanya lebih besar yang mengucapkan daripada yang jawab. Pahalanya lebih besar yang mengucapkan salam daripada yang jawab salam. Padahal mengucapkan salam sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Tapi di sini sunnahnya lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Oleh karena itu dalam banyak hadis Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan yang memulai salam itu lebih afdal. Apalagi kalau sesama orang yang lagi musuhan. Ada orang yang mutuskan tali silaturahim. Ada orang yang tak mau negor kita. Ada orang yang lagi tak galak nyapa kita. Kita ucapkan salam kepadanya. Kita sambung tali silaturahim. Oh itu pahalanya double-double. Pahalanya double. Jadi siapa yang memulai itu yang lebih dapat banyak pahala. Ada orang memutuskan tali silaturahim. Kita yakin dia yang salah. Tapi kita yang datang ke rumahnya. Minta maaf. Ngajak baiat. Menyambung tali silaturahim. Itu pahalanya lebih besar. Yang datang. Yang menyambung tali silaturahim. Dapat pahala lebih besar. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan Pak kita nunggu aku
Dah galak datang ke rumahnya. Sampai dia datang ke rumahku. Alah, seharusnya kita yang datang ke rumah, kita yang nyambung tali silaturahim, karena pahalanya lebih banyak. Yang kita inginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum menjawab salam, kalau yang diucapkan kepadanya salam itu orangnya banyak, maka hukum menjawabnya fardu kifayah. Ada orang masuk masjid, orang tadi mengucapkan Assalamualaikum, kita rami di masjid sini. Cukup satu orang yang jawab, tidak mesti serentak Waalaikum, tidak mesti. Cukup satu orang yang jawab. Satu orang yang jawab, maka kita semua tidak kena dosa. Namanya fardu kifayah. Tapi kalau semasjid dak kate yang jawab, nah ini musibahnya. Kena dosa kalau gitu. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak, maka menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah yang melakukan cukup satu. Itu fardu kifayah. Macam menyolatkan jenazah, itu fardu kifayah. Fardu kifayah cukup satu. Misalkan tidak ada sedesa yang menyolatkan, ada yang mayit meninggal muslim, kate yang nyolatkan sama sekali, maka sedesa sekampung dosa. Ada yang nyolatkan cukup untuk tidak kena dosa. Itu hukum fardu kifayah. Jadi kalau yang diucapkan salam kepadanya rombongan yang banyak, orang banyak, maka hukum jawabnya fardu kifayah, cukup satu yang jawab. Tapi kalau misalkan yang diucapkan salam kepadanya kita dewean, dia mengucapkan salam ke kita, berarti di situ hukumnya fardu ain, wajib kita jawab salam. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi. Bahwasannya ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita harus dianjurkan memotong, memberhentikan sebentar zikir dan bacaan Quran kita untuk menjawab salam tadi. Ya kenapa? Ya karena jawab salam juga ibadah. Lain urusannya misalkan kita main HP atau main Instagram, main Facebook, main sambil baca Quran, sambil main HP, lalai. Nah, itu udah adab. Kita mutus bacaan Quran kita untuk jawab salam, karena jawab salam juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa kadza idza atasa indahu atisun syammatahu thumma ada ila dzikri. Begitu juga kalau ada yang bersin di depannya, lagi zikir, ada yang bersin. Yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Ya, sunnah, maka disebutkan oleh Imam Nawawi nanti, sunnah untuk orang yang habis bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Karena bersin itu Pak nikmat dari Allah. Bersin nikmat dari Allah. Dan bersin tak boleh ditahan. Tak boleh ditahan. Bahaya Pak. Jadi kalau lah nak bersin, bersinlah tak apa-apa. Cuman jangan keras-keras nian suaranya. Tidak disunnahkan juga. Wong yang bersin suaranya diangkat, dikeras-keraskan. Tak dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersin itu termasuk daripada nikmat dari Allah. Ketika kita bersin, apa yang disunnahkan? Disunnahkan bersin tutup mulut kita. Jangan bersin itu, apa namanya? Dibuka mulut kita ke depan rayuang. Tak boleh. Tak termasuk adab. Karena ketika bersin itu, apa namanya? Banyak penyakit yang keluar. Ini menurut ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini. Dan bersin nikmat dari Allah, ditahan bahaya. Makanya kata Nabi, kalau bersin, bersin. Dan ucapkan alhamdulillah. Karena itu nikmat dari Allah. Cuman adabnya jangan ngangkat suara. Itu adab. Tahan sebisa mungkin. Ada orang yang tidak bisa. Tidak bisa aku Ustaz.
Kalau tidak bersuara, tidak baca bersin, ya sudah, tidak apa-apa kalau itu. Kalau bisa jangan terlalu keras suara. Dan tutupi mulut kita. Itu termasuk sunnah. Nabi kalau bersin, Nabi tutupi mulutnya. Dan dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengar ucapan tersebut dianjurkan untuk menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Mudah-mudahan kau diberikan rahmat oleh Allah. Nah, cuman kata ulama, kita mengucapkan yarhamukallah kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia cuma bersin kita tidak disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan yarhamukallah, alhamdulillah, di situ baru kita disunahkan untuk menjawab dengan lafaz yarhamukallah. Walaupun kita lagi baca Al-Quran, walaupun kita lagi zikir, walaupun. Kenapa? Karena ucapan yarhamukallah juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Imam Nawawi ini ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya zikir itu bukan cuman kita baca Quran, bukan. Zikir itu bukan cuman kita melakukan rutinan kita tasbih, tahlil, istighfar, salawat dengan tasbih kita yang jumlahnya banyak, bukan hanya itu. Termasuk zikir melaksanakan hak-hak orang yang ada di sekitar kita. Salah satunya yang mengucapkan salam. Haknya apa? Dijawab salamnya. Itu juga zikir. Orang yang bersin di depan kita, mengucapkan alhamdulillah. Apa haknya yang harus kita laksanakan? Jawab alhamdulillahnya dengan yarhamukallah. Itu juga termasuk zikir. Ya. Kalau kita ingat di awal kitab ini Imam Nawawi nyebut termasuk zikir ya duduknya kita di sini. Duduknya kita di sini walaupun bapak-bapak diam cuman menyimak, mulutnya tidak komat kamit tapi dihitung zikir oleh Allah. Imam Nawawi mengatakan dan para ulama sebelum beliau mengatakan termasuk zikir adalah mendengarkan majlis halal dan majlis haram. Termasuk zikir kita hadir majlis taklim, belajar bagaimana kita jual beli yang halal. Termasuk zikir bagaimana kita belajar sholat yang benar, puasa yang benar, bagaimana nikah yang benar, haji yang benar. Belajar hukum agama itu dihitung zikir. Jadi Bapak tidak usah komat kamit di sini, itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya mantap. Lemak lah. Yang ngomong kan ustaznya. Yang mengas ustaznya. Bapak tinggal dengar lemak duduk. Nah, dihitung zikir sama Allah. Sampai nanti selesai. Dihitung kita termasuk zikir. Ini kata ulama. Kata Imam Nawawi, kata Imam Sa'id bin Jubair, kata Imam Atta. Ini orang-orang hebat dari zaman abad kedua dan abad ketiga. Mereka mengatakan seperti itu. Semua majlis yang di situ kita duduk untuk belajar ilmu syariat, maka majlis itu termasuk majlis zikir. Karena percuma Pak, kita banyak zikir, tapi sholat kita tidak benar. Percuma kita banyak zikir, tapi puasa kita tidak benar. Percuma kita banyak zikir, banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Itu percuma. Nah, makanya ketika kita belajar bagaimana cara melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan dengan benar, itu termasuk zikir di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal yang mesti kita berhentikan, stop dari zikir, idza sami'al khatib. Kalau khatib lagi khutbah, ini penting Pak. Khutbah Jumat kita tidak boleh zikir. Khatib lagi khutbah, kita megang tasbih, qomat kamit, lagho itu termasuk. Termasuk yang dianggap lalai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Tangan tidak boleh megang tasbih, mulut tidak boleh qomat kamit. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Mendengarkan khatib di atas mimbar.
mimbar. Kenapa begitu? Ya karena ada arahan dari Nabi Muhammad. Nabi kan ngomong, kata Nabi, kalau khatib naik ke atas mimbar, maka fastami'u wa ansitu lahu. Dengar, istami, bukan fasma'u. Ada bedanya di dalam kalimat Arab. Sami'a dengan istama'a itu beda. Makanya dalam hadis Nabi mengucapkan fastami'u wa ansitu, dengar dengan seksama. Bukan cuma dengar lewat bukan. Kata Nabi dengar dengan seksama, dengar nia. Siapa orang yang menegur temannya lagi tidak fokus untuk fokus dengar khutbah, yang negur itu kata Nabi Jumatnya hilang pahalanya. Padahal dia bukan ngomong yang lalai, bukan sembarangan ngomong, dia negur temannya misalkan. Kalau sekarang, Masya Allah banyak nian. Apalagi kalau kita sholatnya telat di belakang, waduh. Ada yang lagi imam khutbah main HP, tidak usahlah zikir, yang main HP lagi banyak. Masih main HP di dalam masjid. Imam lagi khutbah. Itu kata pahalanya Pak Nabi yang ngomong. Padahal Bilal sebelum imam naik ke khatib selalu menyampaikan bahwasanya yang negur temannya ini omongnya cuma negur. Yang lagi ribut kita tegur, "Oi, jangan ribut. Khatib lagi khutbah." Itu kita yang negur, pahalanya hilang Jumat. Padahal kita cuma negur orang biar dengar khutbah. Berarti cak mana ya sudah, tidak boleh ngomong gitu. Di samping kita ada yang main HP, samping kita ada yang ngoceh, udah diem Karena kalau kita negur mereka, khutbah kita melok, Jumat kita melok hilang. Itu kata Nabi. Nah sekarang bayangkan, kalau bukan negur orang yang lagi ribut, dia tidak negur khutbah, kalau dia ngoceh, kalau dia main HP, makanya tidak dianjurkan Pak. Kita datang misalkan, kita datang telat ke sholat Jumat. Sholat kita sunnah 2 rakaat. Imam khatib sudah di atas mimbar. Dan dianjurkan kita salam-salaman. Kaget salam-salaman itu. Habis sholat Jumat, lajulah salam-salaman. Tapi pas kita sholatnya kan tidak boleh panjang-panjang. Kalau kita datang telat, imam udah di atas mimbar. Khatib lagi khutbah, sholatnya itu singkat, yang wajib-wajib dibaca. Selesai sholat 2 rakaat, tidak usah ajak yang di kanan sama yang di kiri salaman. Karena itu termasuk lago. Jangan. Itu sudah habis sholat, salam udah diem, dengar ke khutbah. Selesai sholat Jumat, laju anak salaman, nak peluk anak, peluk. Tapi jangan pas lagi khutbah. Apalagi kalau salamannya, buka kabar, lama udah ketemu Pak. Tambah banyak ngocehnya akhirnya. Tidak dibolehkan oleh syariat. Jadi tidak boleh. Nah itu zikir pun tidak boleh. Zikir kita sambil baca Quran, tidak boleh. Jumat kita lalai. Kenapa tidak boleh? Karena di waktu tersebut sudah ada ketentuan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam dia tuh ngelangkai Nabi. Kalau kata Nabi pas khotib lagi khutbah, kalian dengar dengan seksama, kemudian dia baca Quran, berarti kan kurang ajar sama Nabi. Tidak galak dengar omongan Nabi. Aturannya sekarang bukan baca Quran, makanya tidak afdol baca Quran di situ. Bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena dengan dia baca Quran, pahala Jumatnya hilang. Jadi tempat-tempat yang udah ditentukan oleh Nabi Muhammad, tidak boleh kita rubah-rubah. Habis sholat, apa zikirnya? Oh ada ini zikirnya. Yang kita riwayatkan dari guru-guru kita. Udah baca itu. Habis sholat, misalkan salam, langsung kita baca Quran. Salah. Karena habis sholat, tidak kata sunnah dari Nabi, langsung baca Al-Quran. Begitu. Jadi apa yang udah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, itulah yang kita lakukan. Pas khatib di atas mimbar, kata Nabi, diam, ya udah diam. Karena diamnya kita itu juga dapat pahala, lemak kita nih sebenarnya.
Asalkan kita ngikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak capek. Kata Nabi, cukup kalian dengarkan, maka pahala Jumat kalian full sempurna. Udah, dengarkan. Tidak usah zikir, tidak usah qomat kamit, tidak usah baca Al-Quran. Karena bukan itu yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi termasuk hal yang harus menyebabkan kita memotong, memutus zikir kita adalah ketika khatib naik ke atas mimbar. Dengarkan sampai selesai, baru sholat, selesai sholat, lanjut nak zikir, nak salaman, nak pelukan, nak silahkan. Wa kadza idza sami'al muadzina ajabahu fi kalimatil adzan wal iqamah thumma 'ada ila dzikri. Begitu juga kata Imam An-Nawawi, kalau kita mendengar muazzin sedang azan. Nah, kan karena kalau sedang azan itu zikirnya lain, beda. Apa zikirnya? Jawab wong yang lagi azan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalau kalian mendengar muazzin lagi azan, maka jawab, katakan seperti apa yang dikatakan oleh si muazzin. Ada arahannya dari Nabi. Jadi kalau kita perhatikan dari awal ini, hal-hal yang mewajibkan atau mengharuskan kita memutus zikir kita, karena pada saat itu ada ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Kita lagi zikir, ada yang mengucapkan salam. Ketentuan dari Nabi pada saat itu bukan tasbih, bukan istighfar, tapi jawab salam, jawab salam. Kita lagi zikir, kemudian ada yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, sunnahnya dari Nabi, jawab yarhamukallah. Kita lagi zikir, khatib naik ke atas mimbar, ketentuan dari Nabi, diam. Tidak usah qomat kamit, kita ikuti. Nah, jadi kalau kita perhatikan hal-hal yang mengharuskan kita memutus zikir kita, ketika ada zikir lain yang waktunya sudah ditentukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa kita berzikir tapi kita tidak punya adab sama Nabi? Kita tahu Nabi ngomong kalau khatib di atas mimbar, diam, dengarkan, masih nak baca Quran, masih nak istighfar, berarti tidak kati adab sama Nabi. Mintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat apa? Gitu. Nah, jadi lakukan sesuatu dengan ketentuan syariat. Dengan ketentuan syariat, maka kita akan selamat. Kalau kita melakukan sesuatu dengan ketentuan syariat, dijamin kita selamat. Dan syariat tidak pernah membebani umat Islam. Jadi lemak kita kalau meloi Nabi Muhammad. Gampang hidup kita, tentram hidup kita, dapat pahala banyak itu gampang. Asalkan kita ngikuti apa yang udah diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi termasuk hal yang harus kita putus zikir kita adalah ketika muazzin lagi azan. Putus, ngapa? Dengarkan azan, jawab azan. Karena azan termasuk syiar Islam. Azan termasuk syiar Islam. Kita alhamdulillah Pak, di negeri Islam. Masjid. Malah kita ini kebanyakan masjid. Masjid. Berapa meter? Masjid lagi. Masjid lagi. Dengar azan terus kita. Coba tanya wong yang tinggal di negeri wong kafir. Saharo dengar azan. Kadang mereka itu pas balik ke negeri mereka yang banyak azan, nangis dengan azan, rindu. Kita alhamdulillah pas maghrib di jalan ada yang lagi baca Quran masjid, ada yang buka sholawatan. Pas azan, ini azan, situ azan, dengar alhamdulillah. Jangan kita anggap itu sepele. Itu nikmat yang besar dari Allah. Azan itu termasuk syiar. Makanya wajib di satu desa untuk azan, harus ada sikap untuk azan. Alhamdulillah kita kadang satu desa ada 2-3 masjid. Alhamdulillah. Ketika muazzin lagi azan, sejauh suara mereka, maka sejauh itu setan lari, Pak.
Pas lagi azan, itu setan lari. Ketakutan dengar azan. Sejauh apa? Sejauh. Pokoknya jangan sampai dia dengar azan. Dan yang diberikan rahmat oleh Allah, sejauh suara itu sampai kemana? Misalkan Masjid Mahmudiyah kalau azan, kedengeran setengah kilo dari sebelah kanan. Sebelah kirinya setengah kilo. Yang ke belakang setengah kilo. Yang itu sejarak setengah kilo dari segala penjuru Masjid Mahmudiyah itu dapat rahmat. Rumah-rumahnya dapat rahmat dari Allah berkat azan. Di situ nyambung lagi azan, dapat rahmat lagi. Di situ nyambung lagi azan, dapat rahmat lagi. Luar biasa azan. Nikmat yang besar dari Allah. Nah, makanya ketika dengar muazzin, kata Nabi, jawab azan itu. Karena azan termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti hari kiamat, kapan kiamat akan terjadi? Ketika tidak ada lagi orang yang azan. Jadi kalau masih banyak orang azan, alhamdulillah itu tanda belum nak kiamat. Kapan kiamat? Pas dak kate azan lagi. Ah itu tanda udah para kiamat. Jadi kita tidak usah percaya kalau ada orang ngomong oh kiamat ke 2026 adalah. Nabi beda mesti ke kapan itu kiamat. Jadi kiamat hari akhir akan terjadi ketika tidak ada azan lagi di muka bumi ini. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi Amirul Mukminin itu kalau misalkan beliau telat dengar azan ketakutan langsung. Mana ini suara azan? Ngapa dak kati? Dan taunya telat muazzinnya misalkan. Takut apa beliau? Takut kiamat. Karena ada hadis dari Nabi begitu. Azan itu akan berhenti di hari yang di situ akan terjadi kiamat. Dak kati lagi azan. Nauzubillah min dzalik. Pas kita dengar azan, kita dianjurkan untuk menjawab azan. Berhenti dari zikir kita, berhenti baca Al-Quran kita, berhentikan semua karena ada zikir yang udah ditentukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menjawab azan. Kemudian wa kadza idza ghalabahu nu'as au nahwuhu juga termasuk hal-hal yang menyebutkan kita harus memberhentikan zikir kita kalau kita ngantuk. Jadi kata Nabi jangan dipaksakan. Misalkan lagi baca Al-Quran di malam hari ngantuk nian. Udah kadang kita ngerasa ini ngantuknya udah berat. Memang ngantuk itu ngantuk. Kalau baca juga paling sebaris langsung hilang lagi. Paksa kemelek lagi. Baca sebaris hilang lagi. Itu stop kata Nabi. Ini anjuran dari Nabi. Makanya dianjurkan untuk kita stop. Stop kata Nabi. Tidur, istirahat, habis itu bangun baru lanjutkan zikir kalian. Itu istighfar, ngantuk, kadang sampai kelupaan. Udah tidur, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena kata Nabi, kemungkinan kamu nanti zikir, berdoa yang baik, pas ngantuk doanya malah berubah doa yang jelek. Itu kata Nabi. Selain tidak beradab di hadapan Allah, juga tadi takutnya kaget baca Quran tapi salah-salah laju doa jelek buat dirinya. Maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang lagi zikir, lagi baca Quran, kemudian datang ngantuk yang sangat luar biasa, tak bisa dia tepis lagi ngantuk tersebut, maka tidurlah kata Nabi. Tidur. Habis tidur, bangun, lanjut zikir. Itu anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi, Pak, ya, itu dalam keseharian beliau, kata Siti Aisyah, tidak pernah Nabi itu semalaman bangun. Tidak pernah. Nabi tidak pernah semalaman bangun. Tidak kata ceritanya Nabi itu semalaman bangun, kecuali di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Itu Nabi betul-betul iktikaf dan bangun semalaman. Sisanya Nabi istirahat. Oh, bukannya beliau butuh tidur. Beliau itu kalau tidur pun dalam keadaan zikir. Nabi tidur, itu dianggap zikir sama Allah. Makanya beliau kalau tidur, bangun, langsung sholat. Tidak apa-apa, tidak perlu wudhu.
Kalau kita kan ada wudu, kita tidur. Tidurnya dengan tidur yang bisa membatalkan wudu. Itu di bab fikih dibahas. Batal wudu kita. Termasuk yang membatalkan wudu, tidur. Tapi Nabi tidak. Pernah kata Siti Aisyah, Nabi habis tidur, tidurnya itu sampai ada suara, nyenyak artinya. Bangun, langsung sholat. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, antum tadi tidur, tidurnya nyenyak ya Rasulullah. Sampai ada suara sedikit. Iya, ngorok, tapi bukan ngorok kerasnya bukan. Suara dikit. Kenapa langsung sholat? Dak wudhu dulu. Kata Nabi, wahai Aisyah, kami para Nabi, itu ketika tidur, yang tidur mata kami, tapi hati kami tidak tidur. Kami tetap sadar, kami tahu kalau apa yang terjadi. Dan kami tahu, kami tidak keluar angin, tidak keluar najis, maka tidak batal wudhu kami. Nah, itu kelebihan untuk para anbiya dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidurnya Nabi itu masih zikir. Tapi kenapa beliau tidur? Karena untuk memberikan contoh buat kita. Bahwasanya jangan terlalu diporsilnya badan ini. Apalagi kalau kita punya tanggung jawab, masih punya beban, ada aktivitas di besok hari, ada begawi besok, malamnya zikir semalaman, akhirnya tidak begawi besok. Tidak begawi, anak bini tidak makan, berdosa. Ngejok makan anak bini hukumnya wajib. Gara-gara zikir semalaman, tidak kerja, akhirnya tidak memberi nafkah anak bini, haram, percuma zikirnya. Karena ada kewajiban yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam agama tidak boleh kita melakukan satu hal dan kita menindas hal yang lain. Kita udah anggap hal yang lain. Bahkan ada yang lebih wajib. Tak kita anggap itu tidak boleh di dalam syariat Islam. Jadi singkat padatnya apa itu? Ikuti ketentuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk selalu bisa mengikuti aturan, selalu mengikuti arahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab ini, kitab Al-Azkar yang kita baca, Masya Allah kitab ini kita berapa kali pertemuan sudah masih di mukaddimah. Mungkin dua pertemuan lagi mungkin kita baru masuk ke intisari dari pembahasan kitab ini, yaitu zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Itu kitab ini pembahasannya. Nah, jadi lagi begini, apa zikirnya? Ada keadaan ini, apa zikirnya? Habis ini, apa zikirnya dari Nabi? Itu yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua kajian yang berkah, cawisan ilmu agama syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jaturi